Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Halo, how are you today? Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nice to see you again. Selamat berjumpa lagi dengan Mr. Nandang. Di video pembelajaran kita kali ini, IPA kelas 7 semester genap pada topik tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita kuasai. Yang pertama, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komponen atau bagian utama penyusun sel. Yang kedua, kalian akan membuat model struktur sel hewan atau tumbuhan. Tujuan belajar kita hari ini ada 5. Yang pertama, menjelaskan urutan sistem organisasi kehidupan makhluk hidup mulai dari tingkatan sel sampai dengan organisme. Yang kedua, menyebutkan pengertian sel. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan bagian-bagian atau organel-organel sel pada tumbuhan dan sel hewan beserta fungsinya. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Dan yang kelima, kalian dapat membuat model struktur sel hewan maupun sel tumbuhan. Tingkatan organisasi kehidupan pada makhluk hidup dimulai dari bagian yang paling kecil, yaitu sel. Sel adalah satuan atau unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Kemudian, kumpulan dari beberapa sel akan membentuk jaringan. Dan jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Selanjutnya, jaringan akan membentuk organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang berbeda bentuk dan fungsinya. Kumpulan dari organ selanjutnya akan membentuk sistem organ. Dan sistem organ adalah kumpulan organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Dan terakhir, sistem organ akan membentuk organisme, yaitu makhluk hidup yang membutuhkan keterkaitan sistem organ. Oke, baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu pembahasan tentang sel. Sel adalah satuan atau unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Ukuran sel sangat kecil, sehingga kita memerlukan alat bantu untuk melihatnya, yaitu mikroskop. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, sel prokaryotik, yaitu sel yang tidak mempunyai membran inti. Contohnya pada bakteri dan ganggang hijau biru. Ini termasuk kelompok Monera. Yang kedua, sel eukaryotik, yaitu sel yang mempunyai membran inti. Contohnya pada amuba, ganggang hijau, tumbuhan, hewan, dan manusia. Perhatikan gambar sel hewan dan sel tumbuhan berikut ini. Kali ini kita akan melihat bagian-bagian atau organel-organel sel. Yang pertama, kita mulai dari sel hewan. Coba diperhatikan gambarnya. Bagian organel sel yang nomor 1 itu adalah membran sel. Kemudian nomor 2 sitoplasma. Nomor 3 nukleus. Nomor 4 nukleolus atau anak inti sel. Nomor 5 mitokondria. Kemudian nomor 6 vakuola. Nomor 7 retikulum endoplasma.
nomor 8 badan Golgi, dan nomor 9 lisosom. Kemudian sekarang kita akan melihat bagian-bagian atau organel-organel sel apa saja yang terdapat pada sel tumbuhan. Nomor 1, organel selnya adalah dinding sel. Nomor 2, membran sel. Nomor 3, vakuola. Nomor 4, nukleus atau inti sel. Nomor 5, nukleolus atau anak inti sel. Nomor 6, kloroplas atau plastida. Nomor 7, mitokondria. Nomor 8, badan Golgi. Nomor 9, retikulum endoplasma. Dan nomor 10, ribosom. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi bagian atau organel-organel sel. 3 bagian utama dari sel. Yang pertama, membran sel, yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya materi dalam sel dan untuk komunikasi sel. Yang kedua, sitoplasma, merupakan cairan sel, tempat mengapungnya organel-organel sel. Yang ketiga, inti sel atau nukleus, yang fungsinya sebagai pusat aktivitas sel, memiliki materi genetik DNA dan protein, serta berperan dalam reproduksi sel. Yang keempat, ribosom, berfungsi dalam sintesis protein sel. Kemudian retikulum endoplasma, berfungsi dalam sintesis protein dan lemak, serta sebagai penghubung antara inti sel dengan sitoplasma. Selanjutnya, badan Golgi, berfungsi sebagai sekresi karbohidrat dan lemak, juga membawa protein di dalam sel. Mitokondria, berfungsi sebagai alat respirasi sel dan metabolisme sel, dan juga sebagai pusat energi sel. Kemudian badan mikro, yaitu enzim pencernaan yang menetralkan racun dan juga enzim yang dapat mengubah lemak menjadi gula. Kemudian beberapa bagian yang hanya ada dijumpai pada sel tumbuhan. Yang pertama, dinding sel, yang terbuat dari selulosa yang sangat tebal dan kuat, dan fungsinya sebagai pelindung dan menjaga bentuk sel. Yang kedua, vakuola, berisi cairan, protein, mineral, dan cadangan makanan. Kemudian yang ketiga, plastida atau kloroplas, berisi klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Dan 3 organel sel berikut ini hanya ada dijumpai di dalam sel hewan, yaitu sentrosom, yang berfungsi dalam mengatur arah saat pembelahan sel. Kemudian lisosom, menghasilkan enzim pencernaan untuk mencerna materi berbahaya dan organel-organel yang sudah tua. Dan yang terakhir, ada pada beberapa sel hewan tertentu memiliki flagela atau silia. Flagela ini alat gerak sel, silia juga alat gerak sel, yang berfungsi untuk bergerak, menyaring kotoran dan debu, serta untuk menyerap sari-sari makanan. Di awal video ini, Mister mengatakan tentang kompetensi dasar keterampilan, yaitu membuat model struktur sel hewan atau tumbuhan. Nah, di sini Mister akan memperlihatkan, dan kalian akan melihat bagaimana teman kalian akan menjelaskan secara singkat proses atau cara membuat model struktur sel hewan atau tumbuhan. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, aku Andin dari kelas 8H. Kali ini aku akan membantu Mr. Mandang menjelaskan struktur sel pada hewan dan struktur sel pada tumbuhan. Mari kita simak selengkapnya. Nah, berikut merupakan fungsi bagian sel. Bisa kalian baca sendiri ya. Fungsi dari organel sel juga sudah aku tulis. Silahkan dibaca ya.
Nah, yang pertama-tama kita akan membahas struktur sel pada tumbuhan. Di bagian paling luar sel pada tumbuhan terdapat dinding sel. Nah, di dalam dinding sel terdapat membran sel. Di sini terdapat nukleus. Di dalam nukleus terdapat nukleolus. Nah, di sini terdapat kloroplasma. Jadi, di sekitar nukleus terdapat retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma mempunyai dua jenis. Yang pertama adalah retikulum endoplasma yang halus. Yang kedua adalah retikulum endoplasma yang kasar di badan Golgi. Nah, lisosom di sebelah itu ada di sini ada mitokondria. Kemudian di sini ada ribosom. Jadi yang terakhir adalah sitoplasma. Sitoplasma. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sel hewan. Kalau sel hewan, dia tidak mempunyai dinding. Jadi paling luarnya adalah membran sel. Kemudian di sini ada yang terpenting nih, nukleus. Dalamnya nukleus terdapat nukleolus. Nah, di sebelahnya ada retikulum endoplasma. Setelah itu ada badan Golgi. Lanjut ya. Di sini ada ribosom. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan antara keduanya. Kalau sel hewan, dia bentuknya bulat. Tapi kalau sel tanaman, dia bentuknya segi enam. Nah, sel tumbuhan mempunyai dinding sel agar bentuknya tidak berubah. Nah, jadi untuk pembikinan model aku pakai bahan yang mudah. Cuman pakai kertas, sumpit, kardus, habis itu pakai plastisin, spidol, lem, sama flanel dan juga pom-pom. Baiklah, supaya belajarnya lebih mantap, silakan dikerjakan latihan soal berikut ini. Dengan demikian, maka berakhirlah sudah pembelajaran jarak jauh kita tentang struktur organisasi kehidupan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.